Dibaca dulu. Kita bertauhid. Siapa yang hafal? Nah, insya Allah. Dari awal ya? Oh iya. Qala Syekh Qala Syekhul Islam Abu Abdullah Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman At-Tamimi rahimahullahu taala. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabut Tauhid. Wa qaulillahi ta'ala wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Wa qaulihi wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wajtanibut taghut. Al-ayah. Wa qaulihi wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan wa qad rabbuka wa qaulihi wa qad rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsanan. Al-ayah. Wa qaulihi wa abudullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Al-ayah. Wa qaulihi qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum 'alaikum alla tusyriku bihi syai'an. Al-ayah. Qala Ibnu Mas'udin radhiyallahu ta'ala anhu, man arada yanzura ila wasiyatin Muhammadin sallallahu alaihi wasallam allati 'alaiha khatamuhu falyaqra qawluhu ta'ala qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum 'alaikum alla tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsanan ila qawlihi wa ana hadza sirati mustaqima fattabi'u wa la tattabi'u subul. Wa an Muadz bin Jabalin radhiyallahu ta'ala anhu qala kuntu radifan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala himarin faqala li ya Muadz at-tadri ma haqqullahi 'alal ibadi wa ma haqqul ibadi 'ala Allah. Qultu Allahu wa rasuluhu a'lam. Qala haqqullahi 'alal ibadi an ya'buduhu wa la tusyriku bihi syai'an wa haqqul wa la yusyriku bihi syai'an wa haqqul ibadi 'ala Allah alla yu'adziba man la yusyriku bihi syai'an. Qultu ya Rasulullah afala ubashirun nas? Qala la tubashirhum fayattaqilu. Akhrajahu fi sahihain. Babu fadli tauhid wa ma yukaffiru minadz-dzunub. Wa qaulillahi ta'ala alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Al-ayah. Wa an Ubadah bin Samiti radhiyallahu taala anhu. Al-ayah apa? Al-ayah di mana? Al-ayah apa sambungannya? Ada lanjutannya? Tidak, Ustaz. Ya, enggak ada al-ayahnya di situ. Terus Wa an Ubadah bin Samiti radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa Isa abdullahi wa rasuluhu wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhun minhu wa jannatu hakun wan naru hakun adakhallahu Allahu jannata ala ma kana minal amali. Akhrajahu wa lahum fi hadithi isbana fa inna Allah harama 'alan nari man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajha Allah. Wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Musa alaihi salam ya Rabbi alimni syai'an adhkuruka wa ad'uka bihi. Qala qul ya Musa la ilaha illallah. Qala ya Rabbi kullu ibadika yaquluna hadza. Qala ya Musa law anna samawati sab'a wa amirahunna ghairi wal ardina sab'a fi kifatin wala ilaha illallah fi kifatin malat bihinna la ilaha illallah. Rawahu Ibnu Hibban wal Hakimu sahahahu. apa? As-sahahahu. Rawahu Ibnu Hibban wal Hakim sahahahu wa sahahahu. Ayo. Wal Tirmizi wa hasanu an Anasin radhiyallahu taala anhu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu ya wa
قال الله تعالى يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك به شيئا لا أتيتك بقرابها مغفرة. Baik, gantian, yang lain lagi. Serap. Sudah. Sudah. Yang lain, siapa yang sudah lanjutkan? Fadhal. Ahmad. Silakan. Lanjutkan, Rizky. Bismillahirrahmanirrahim. Qala wasannif rahimahullah ta'ala. Babu man haqqaqa tauhida dakhala al-jannah bi ghairi hisab. Wa qaulihi ta'ala innallaha inna Ibrahima kana ummatan qanitan lillahi hanifan wa lam yakun minal musyrikin. Wa qala wallazina hum bi rabbihim la yusyrikun. An Husain ibn Abdurrahman qala kuntu 'inda Sa'id ibn Jubair qala ayyukum ra'al kawkab alladhina inqadha al-barihah faqultu ana thumma qultu amma inni alam akum fi shalah walakinni luriqtu qala fama sana'ta qultu irtaqaitu qala fama hamalaka ala dhalik qultu hadithun haddatsanahu Sya'biyyu wa qala wa ma haddatsakum qultu an Buraidah ibnu Husayb radhiyallahu anhu annahu qala la ruqyata illa min 'ainin aw humatin qala qad asana man intaha ila ma sami'a walakin haddatsana ibnu Abbas radhiyallahu anhu walakin haddatsana ibnu Abbas Syabi. Sudah Syabi. Baik. Lanjut. Walakin haddatsana ibnu Abbas radhiyallahu anhu annahu qala uridat alayya faraitu an-nabiyya wa ma'ahu ar-rahtu wan nabiyya wa ma'ahu ar-rajul wa rajulan wan nabiyya wa laysa ma'ahu ahad idh rufi'a li sawadun 'azimun fazanantu annahum ummati wa qila li hadza Musa wa qaumuhu fanazartu fa idza sawadun 'azimun wa qila li hadhihi ummatuka wa ma'ahum 70 alfan yadkhuluna jannah bi ghairi hisab wala azab thumma nahada fadakhala manzilah wa khadan nasu fi ulaika faqala ba'duhum fal'aluhumul ladzina sahibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qala ba'duhum fal'aluhumul ladzina wulidu fil Islam wa lam yusyriku billahi syai'an fadzakaru asya' fakharaja alaihimur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa akhbarahu faqala humul ladzina la yastarquna wa la yakhda'una wa la yatatayyaruna wa ala rabbihim yatawakkalun. Faqama Ukasha ibnu Mihsan faqala ud'ullaha ayyaj'alani minhum faqala anta minhum thumma qama rajula akharu faqala ud'ullaha ayyaj'alani minhum faqala sabaqaka biha Ukasha. Baik.
babul khawfi minasyirki. Wa qulillahi azza wa jal innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi. Qala al-khalilu Wa yaghfiru. Inna Allah la yaghfiru. Inna Allah la yaghfiru. belum hafal Ustaz. Bisa di matan tidak ada. Oh, belum itu. Baik. Tidak ada di matan itu. Nah, Ustaz. Hah? Baik. Coba lanjut. Wa qala Khalilu alaihi salam wa janubani wa nabiyya an na'budal asnam. Oh, junubani. Wa junubani. Wa janubani wa baniya an na'budal asnam. Ya, jangan wa nabiya ya, bahaya. Wa fil hadis akhwafu ma khafu alaikum syirku asghar. Fasa ila anhu. Fasu'ila. Fasu ila anhu. Faqala. Faqala riya. Terus selesai kan? An ibnu Sa'idin radhiyallahu anhu An ibni Mas'ud. An ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man mata wa huwa yad'ullahi nidda dakhala an-nar. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Apa? Rawahul Bukhari wali Muslim. Nah, Rawahul Bukhari wali Muslimin. an Itu titik di situ ya. Jangan dilanjut. Terus wali Muslimin. An Jabirin. an Jabirin anna Allah an Jabirin Radhiyallahu anhu. radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man laqi Allahu la yusyriku bihi syai'an dakhala jannah wa man laqiyahu yusyriku bihi syai'an dakhala an-nar. Iya, kalau antum baca matan, ya. Kalau ada kata al-ayah, jangan antum baca juga al-ayah. Itu maksudnya disuruh lanjutkan. Ya, jadi antum hafal juga setelahnya. Nah, seperti tadi yang pertama. Laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ibudullaha wa jtanibut taghut, al-ayah. Terus setelahnya al-ayah. Setelahnya al-ayah. Maksudnya itu iqra ila akhir ayat. Jadi kalau kita baca, kita hafal matan, kita baca semua ayatnya. Apalagi di wasiatnya siapa? Ayat yang berkaitan tentang wasiat. Qul ta'ala atlu ma harrama rabbukum 'alaikum alla tusyriku bihi syai'an, itu dibaca semua. Ya, sampai wa anna hadza siratal mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subul fatafarraqu bikum an sabilihi dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Dibaca ya, jangan al-ayat. Baik, barakallahu fiik. Kita baca sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Qala Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, wa fil hadithi, dan dalam sebuah hadis
Hadis ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan At-Tabarani. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Akhwafu ma akhafu 'alaikum syirkul asgharu fasu'ila anhu faqala riya." Hal yang saya takutkan, yang paling saya takutkan atas kalian, maksudnya kepada para sahabat, adalah kesyirikan. Asyirkul asghar, syirik kecil. Maka beliau pun ditanya tentangnya, maka beliau menjawab ar-riya. Baik. Berarti bab ini didatangkan oleh penulis rahimahullah taala tentang wajibnya takut terhadap kesyirikan. Itu mencakup dua-duanya ya. Syirkul akbar dan syirkul asghar melalui hadis ini. Baik. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan, hafizahullah, wa fil hadithi ay al-hadits alladhi rawahu al-Imam Ahmad wa Tabarani wa Ibnu Abi Dunya wal Baihaqi. Ini perawinya ya. Akhafu ma akhafu alaikum ay ashaddu khaufan akhafuhu alaikum. Apa makna akhwafu ma akhafu alaikum? Maksudnya hal yang paling saya khawatirkan, yang paling saya takutkan atas kalian. Ar-riya, apa makna riya? Izharul ibadati liqasdi ru'yatin nasi laha fayahmadunahu 'alaiha. Riya itu adalah menampakkan ya, memperlihatkan ibadah dengan tujuan agar dilihat oleh manusia sehingga mereka memuji orang tersebut dengan ibadah itu. Ya, jadi menampakkan ibadah, ingin dilihat. Ini sum'ah, kalau sum'ah ini ingin didengar, kalau riya ingin dari dilihat. Ya. Sum'ah juga ya masuk ya dalam bentuk kesyirikan. Baik. Al-ma'na al-ijmali lil hadits likamali syafaqatihi wa rahmatihi bi ummatihi wa nusihihi lahum bihaitsu lam yatruk khairan illa dallahum alaihi wa la syarran illa hadzarahum min. Ya. Makna global hadis ini dari bentuk kesempurnaan kasih sayang Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya dan ketulusan beliau untuk kebaikan umatnya. Ya, bihaitsu lam yatruk khairan, di mana beliau tidaklah meninggalkan sebuah kebaikan illa dallahum alaihi, kecuali beliau sudah tunjukkan kepadanya, kepada si umat. Jadi tidak ada satupun kebaikan kecuali Nabi sudah terangkan. Wala syarran illa hadzarahum minhu, tidak ada satupun kejelekan kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah peringati dari. Wa minasyarri alladzi hadzarahu min, dan di antara kejelekan yang diperingatkan adalah az-zuhuru bi madhharil ibadati liqasdi tahsili sana'in nas, menampakkan ibadah dengan tujuan mendapatkan pujian dari manusia. Jelas ya? Li'annahu syirkun fil ibadah. Karena ini yang menampakkan ibadah dengan tujuan pujian, ini bentuk syirik dalam ibadah. Ya. Wa huwa wa in kana syirkan asghar fa khataruhu 'azim. Ya, walaupun ini adalah syirik kecil, tapi bahayanya sangat besar. Li'annahu yahbatul 'amal alladhi qaranahu. Karena ya syirik seperti ini menggugurkan juga amalan, tapi amalan yang apa? Yang dimasukinya, yang bergandengan padanya. Jelas ini ya? Baik. Walamma kanatin nufusu majbulatan ala mahabbatir ri'asati wal manzilati fi qulubil khalq. Maka tatkala ya, jiwa itu memiliki tabiat ya, jibillah ya, majbulah, yang memiliki tabiat cinta kedudukan, ya cinta ketenaran ya pada hati-hati makhluk, ya kecuali yang diselamatkan oleh Allah, ya maka kana hadza akhwafu ma yakhafu 'ala salihina li quwwati da'i ilaihi. Oleh karena itu jadilah dia ini hal yang paling dikhawatirkan
atas orang-orang soleh. Jelas ya? Kenapa? Di quwwatid da'i ilaihi, karena kuatnya dorongan kepada riya tersebut. Ya. Bi khilafid da'i ila syirkil akbar. Beda halnya dorongan untuk melakukan syirik besar. Fa innahu imma ma'dumun. Ya. Karena sesungguhnya boleh jadi maksudnya syirik akbar ini ya, itu tidak terjadi pada hati-hati yang beriman yang sempurna keimanannya. Ya. Wa imma dhaifun, atau boleh jadi dorongan tersebut lemah. Itu pun kalau ada. Itu pun kalau apa? Kalau ada. Apa maksudnya penjelasan Syekh di sini? Iya. Maksudnya adalah, jadi walaupun syirik itu adalah syirik kecil, ya, tapi kan tabiat manusia, ya, itu kan tabiat manusia, dia cinta untuk dipuji, ya, cinta kedudukan, hubbur riasa, cinta ketenaran pada hati-hati mereka, ya, maka jadilah riya ini hal yang paling dikhawatirkan terhadap orang-orang soleh, ya. Kita misalnya, ya, menganggap diri kita sudah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita menganggap misalnya jauh dari kesyirikan, tidak lagi mendatangi kuburan, minta-minta kepada penghuni kubur. Tapi boleh saja kita tertimpa oleh apa? Syirik yang bentuknya apa? Kecil, syirkul asghar. Ingin dipuji, oh bagus ibadahnya, oh dia seorang ahli, oh dia belajar, dia duduk di pesantren. Itu kan bagian apa? Pujian-pujian. Jadi walaupun syirik kecil, tapi mungkin saja dijangkiti oleh siapa? Orang-orang soleh. Jelas ya? Karena namanya tabiat manusia itu, dia cinta di atas. Ya. Cinta kepemimpinan. Ya, itu maksudnya di sini. Karena kuatnya dorongan, ya, untuk terjatuh ke dalam apa? Syirik kecil. Ya beda misalnya kalau syirik akbar, ya, beribadah kepada selain Allah. Mungkin orang-orang soleh sudah paham, oh ini tidak boleh sama sekali. Ya, kecil bisa terjadi pada siapa? Mereka orang-orang soleh. Ya, tapi kalau syirik kecil tidak. Ya, nah itu besar pengaruhnya. Ya, makanya dikatakan di sini liquwatid da'i ilaihi bi khilafid da'i ila syirkil akbar. Karena kuatnya dorongan ya kepadanya, ya beda halnya dengan dorongan untuk melakukan syirik besar pada orang-orang soleh. Ya. Bisa dipahami ya dari keterangan beliau ini. Baik. Kemudian munasabatul hadits lil bab. Kesesuaian hadis dari bab ini, babul khaufi minasyirik. Anna fihi al-khawfa minasyirkil asghari kama anna fil ayataini qablahu al-khawfa minasyirkil akbar wal babu syamilun lin-naw'ain. Iya, bahwasanya dalam hadis ini terdapat, iya, harusnya takut dari syirik kecil sebagaimana dua ayat sebelumnya tentang wajibnya takut dari syirik akbar. Maka bab ini syamilun, mencakup lin-naw'ain, dua jenis. Dua jenis apa? Dua jenis kesyirikan maksudnya, syirkul akbar dan syirkul asghar. Baik. Ma yustafadu min al-hadits. Baik, siapa yang baca? Antum sudah? Siapa yang belum? Silakan, Daud. Al-ula takhawwafa tafa'ala. Coba diulang. Al-awwal baik, terus.
min babin aula. Baik. Ma yustafadu min al-hadits, yang dipetik pelajaran dalam hadis ini, perhatikan. Ya, besarnya rasa takut ya dari jatuh ke syirik asghar. Ya, jadi seorang itu harus besar rasa takutnya kepada asyirkul asghar. Kenapa? Wadzalika min wajhain, dari dua sisi. Sisi yang pertama, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhawatirkan dengan kekhawatiran yang sangat besar, jangan sampai kita terjatuh di dalamnya. Jelas ya? Nabi yang apa? Yang mengkhawatirkan umatnya. Ya, Nabi yang mengkhawatirkan para sahabatnya. Asani, yang kedua, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat mengkhawatirkan terjadinya syirkul asghar ini pada orang-orang saleh yang sempurna. Ya. Maka bagaimana lagi dengan orang yang dibawanya? Ya. Itu tentunya lebih khawatir lagi. Apa maksudnya di sini fi shalihin al-kamilin? Siapa? Para sahabat. Paham ya? Jadi Nabi SAW mengkhawatirkan para sahabatnya, orang-orang soleh. Maka bagaimana lagi dengan apa? Kita. Itu maksudnya. Jadi harus seseorang takut dari syirkul asghar dari dua sisi. Nabi yang mengkhawatirkan dengan kekhawatiran yang sangat dahsyat. Yang kedua, yang beliau khawatirkan itu kepada para sahabat, orang-orang soleh. Maka bagaimana lagi dengan kita? Ya. Baik, yang kedua. Baik, besarnya kasih sayang Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya dan semangatnya untuk mereka mendapatkan hidayah, dan bagaimana beliau punya nus. Nus itu kadang diterjemahkan ketulusan ya. Beliau tulus untuk bisa mendapatkan kebaikan untuk umatnya. Ketiga, Falakbaru wa ayyusawi billahi fima huwa min khusalisillah wal aswaru wa ma ata fil nususi annahu syirkun walam yasil ila haddil akbari wal farqu bainahuma anal akbaru yahbitu jami'al a'mali wal aswaru yahbitul amala alladhi yuhbitul amala alladhi qaranahu anal akbaru yuhallilu sahibahu finnar wal aswaru anal akbaru yuhallilu kha itu ya yuhallilu anal akbaru yuhallilu sahibahu finnar wal aswaru la yujibu khuluda finnar anal akbaru yankilu anil millati wal aswaru la yankilu anil millati. Baik. Faedah yang ketiga, anna syirka yang qasimu ila akbar wa asghar, bahwasanya kesyirikan itu terbagi menjadi syirik besar dan syirik kecil. Apa itu syirkul akbar? Ayyusawiyah, menyamakan selain Allah dengan Allah pada perkara-perkara yang merupakan kekhususan Allah yang sudah lewat. Sementara syirik asghar adalah apa yang nas-nas datang, kalau itu adalah syirik, tapi tidak sampai kepada batasan akbar, syirik akbar. Ya, jadi kalau ada nas-nas yang menjelaskan ini syirik, seperti misalnya hadis tentang bersumpah, bentuk dari syirik, tapi hal tersebut tidak sampai kepada syirik akbar, maka itu disebut sebagai syirkul asghar.
Ya, sebagian ulama, ini ta'rif masyhur ya, antum bisa catat. Syirkul asghar itu kata mereka kullu ma kana dzari'atan ilal akbar. Kullu ma kana dzari'atan ilal akbar wa wasilatan lil wuqu'i fihi. طيب كل ما كان ذريعة إلى الأكبر ووسيلة للوقوع فيه ونهى عنه الشرع ونهى عنه الشرع. Ya, jadi mirip ya. Baik. Jadi syirkul asghar itu adalah setiap perkara yang bisa dzari'ah mengantar kepada syirik akbar. Wa wasilatan liluqu'i fihi, dan dia sebagai wasilah, sarana untuk terjatuh seseorang kepada syirik akbar tersebut, yaitu syirik asghar. Baik. Dan tentunya hal itu dilarang oleh syariat ya. Akan dijelaskan perbedaannya. Baik. Wal farqu bainahuma, perbedaan antara keduanya. Syirik akbar itu menghapuskan seluruh amalan. Sementara syirik asghar itu menghapuskan amalan yang dimasukinya saja. Paham ya? Ini perbedaan yang pertama. Paham maksudnya menghapuskan amalan yang dimasukinya? Jadi kalau antum ibadah dalam keadaan riak pada ibadah tersebut, hanya itu yang dihapuskan. Adapun ibadah-ibadah yang lain itu tidak. Baik, yang kedua, syirik akbar kekal pelakunya dalam neraka. Iya. Ya, dan asghar la yujibul khuluda finnar. Tidak mengharuskan dia kekal dalam neraka. Baik, yang ketiga, kalau syirik akbar itu mengeluarkan dari agama, ya. Sementara asghar itu tidak membuat seorang keluar dari agama. Perbedaan yang keempat, saya sebagai ulama yang menambah, kalau syirik akbar itu dosa yang tidak akan pernah diampuni oleh Allah, kecuali dengan taubat tentunya. Ya, maksudnya dosa yang tidak diampuni, dia meninggal dalam keadaan syirikul akbar, maka tidak diampuni. Ya, bi khilafi asyirkul asghar, beda halnya dengan syirik akbar. Asghar. Kalau dia meninggal dalam keadaan dia berbuat syirkul asghar, maka itu dibawa kehendak Allah Subhanahu wa taala. Iya. Ada yang mengatakan, ya apabila dia meninggal, maka harus dia diazab dulu, tapi tidak kekal dalam neraka. Jelas ya, itu yang keempat. Dan yang kelima, kalau syirkul akbar, ya, di antara perbedaannya, pelakunya halal darah dan hartanya. Adapun syirkul asghar, ya, maka kebalikannya. Dia tetap muslim, beriman, tapi dia tidak dihalalkan harta dan darahnya. Tapi itu mungkin 5 ya. Jadi ada 2 tambahan. Itu apa namanya, kalau dikatakan dia keluar dari agama, itu besar konsekuensinya ya.
Misalnya syirik akbar, dia mengeluarkan dari pelakunya keluar dari keislaman, besar konsekuensinya. Kalau dia meninggal, tidak boleh dia disolati. Pertama. Yang kedua, tidak boleh dikuburkan di kuburan kaum muslimin. Ya. Itu dari sisi hukum syariat ya. Terus dia tidak bisa mewarisi. Ya. Tidak bisa apa? Tidak bisa mewarisi. Banyak dari ketentuan-ketentuannya. Itu bahayanya dari perbuatan syirik. Baik, selesai dari faedah hadis yang pertama ini. Ya, akhwafu ma akhafu alaikum syirkul asghar fasu'ila anhu faqala arya. Kita baca satu lagi. Qala al-muallif rahimahullah wa ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu annahu qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man mata wa huwa yad'u lillahi niddan dakhala an-nar. Iya, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang meninggal dalam keadaan dia menyeru untuk Allah tandingan-tandingan, maka dia masuk ke dalam neraka. Rawahul Bukhari, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Ya, sebagian cetakan disebut ya, man mata wa huwa yad'u min dunillahi niddan. Seperti itu sebagian cetakan. Yad'u min dunillah. Di sini kan yad'u lillahi niddan. Taib. Nah, ini ancaman-ancaman tentang bahayanya dari kesyirikan. Taib. Yad'u ad-du'a'u huna huwa su'al. Meminta, permintaan. Yuqalu du'a'uhu idza sa'alahu aw istighatha bihi. Meminta pertolongan. Nid dan an-niddu al-mithlu wasyabih. Nid itu artinya hal yang semisal atau serupa. Ya, kita terjemahkan tandingan-tandingan. Al-ma'na al-ijmali lil hadis yukhbiru Rasul sallallahu alaihi wasallam anna man ja'ala lillahi syabihan wa mathilan fil ibadati yad'uhu wa yas'aluhu wa yastaghithu bihi nabiyyan kana hadha an-niddu aw ghayruhu wastamarra ala dhalika ila al-mamat ay lam yatub minhu qabla al-mamat fa inna masirahu ila an-nar li'annahu musyrikun wattikhadun niddi ala naw'ain. Makna global dalam hadis ini, Rasul sallallahu alaihi wasallam memberitakan bahwa siapa yang menjadikan untuk Allah serupa dan semisal dalam ibadah, ya, dia meminta berdoa kepadanya, memohon pertolongan, ya, apakah tandingan-tandingan itu bentuknya para nabi atau selainnya. Yang jelas selain dari Allah Subhanahu wa taala. Wastamarra ala dzalik, dia berketerusan di atas hal tersebut sampai dia mati. Maksudnya dalam keadaan dia tidak bertobat sebelum dia meninggal, maka masirahu, tempat kembalinya adalah neraka karena dia musyrik. Ya, dia musyrik. Wattikhadun niddi ala naw'ain, dan menjadikan tandingan itu terbagi dua. Yang pertama, al-awwalu ay yaj'ala lillahi syarikan fi anwa'il ibadati aw ba'dihha, fa hadha syirkun akbaru sahibuhu mukhalladun finnar. Yang pertama, menjadikan untuk Allah tandingan-tandingan pada ibadah atau sebahagian ibadah. Jelas ya? Ya, kalau kaitannya masalah ibadah, maka ini adalah syirkul akbar. Ya, pelakunya kekal dalam neraka. Yang kedua, maka minasyirkil asghar. Menjadikan tandingan ada yang bentuknya syirik kecil. Seperti apa? Kaqauli rajul, seperti ucapan seseorang, masya Allah wa syi'ta walaulallahu wa anta. Ya, ini bentuk ucapan. Jadi dia menyamakan. Apa dia bilang? Masya Allah, apa yang Allah kehendaki dan apa yang engkau kehendaki. Pakai kata dan. Ini maksudnya apa? Walaupun dia tidak maksudkan, tapi apa? Ucapannya itu. Iya, ucapannya. Wa, ya, dan. Ini kan bentuk apa? Menyamakan, ya, atau walaulallah wa anta, seandainya bukan Allah dan bukan kamu. Ini semua dia akan ada babnya dalam kitab tauhid ini, ya. Kenapa dikatakan ini bentuk dari syirkul asghar?
Karena ada bentuk apa? Taswiyah, menyamakan. Ya. Ini dalam bentuk ucapan. Ya, ini apa namanya? Kedetailan penulis ya. Dan para ulama rahimahumullah bagaimana mereka jeli dalam melihat masalah ini. Wa nahwa dzalika mimma fihi al-'athfu bil wawi ala lafdzil jalalah. Atau yang semisal dengannya dari hal-hal yang padanya terdapat ataf dengan waw atas lafzul jalalah Allah. Iya. Jadi itu kan hal yang tersebar ya, apalagi dalam kita orang Indonesia. Oh, seandainya tidak ada anjing ini, maka pasti kita sudah kecurian. Iya. Itu kan apa namanya, walaupun lumrah ya diucapkan. Ya, tapi ketika seseorang menggantungkan penuh kepada sebab, itu bentuk dari ucapan lisan yang mengurangi apa? Kesempurnaan tauhid. Jelas ya? Maka dari ucapan itu juga orang-orang yang mentahqiq tauhidnya dia perhatikan dari apa? Dari ucapannya ketika dia berucap. Iya. Sakit, iya sakit. Alhamdulillah sekarang sudah sembuh. Kenapa? Oh, bagus obatnya. Ya, karena saya minum obat ini, ya saya sembuh. Ya. Jadi apa namanya, walaupun itu biasa lumrah, tapi dari sisi ucapan diperhatikan. Ya jangan sampai kita bergantung penuh kepada apa? Pada sebab. Walaupun itu dibenarkan secara apa? Syariat. Jelas ya? Makanya saya ingatkan kembali ya di hadis humul ladina la yastarqun wa la yaktawun wa ala rabbihim wa la yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun. Jadi asalnya ruqyah apa namanya? Boleh-boleh semua ya pengobatan-pengobatan itu. Ya, walaupun ada yang menganggap makruh, biasanya boleh-boleh saja. Tapi mereka meninggalkan itu semua karena itu bentuk dari apa? Tahqiqut tauhid. Ya. Dia ingin sempurnakan tauhidnya dengan apa? Wa ala rabbihim yatawakkalun. Hanya kepada Rabb mereka bertawakal. Iya. Nah, sama di sini. Iya. Ucapan iya. Dia jaga. Ni masya Allah wa syi'ta walaulallahu wa anta. Seandainya bukan Allah dan bukan kamu, pakai wa di situ. Baik, kemudian wa kayasirir riya atau sedikit riya. Wa hadza la yujibu takhlida finnar wa in dakhalaha. Ini tidak mengharuskan dia kekal dalam neraka walaupun dia masuk, ya. Dan perlu ketahui bahwasanya syirik kecil itu kata para ulama adalah dosa yang paling besar dibanding dengan dosa yang besar. Paham maksudnya? Jadi kan ada dosa besar. Ya. Syirik kecil lebih besar daripada apa? Dosa besar. Ya, syirik kecil lebih besar daripada dosa besar. Ya mungkin Syekh akan singgungnya di apa namanya pembahasan setelahnya. Baik, munasabatul hadits lil bab anna fihi takhwif minasyirki bi bayani akibatil musyriki wa masirihi. Ini jelas. Ya, hadis ini menjelaskan tentang apa namanya? Wajibnya takut dari kesyirikan dan penjelasan akibat dari orang musyrik dan tempat kembalinya. Baik, baca. Terus terus la yughfaru illa bitaubat. Baik. Ini jelas ya? Ya mungkin nanti sekali-kali kita tidak usah terjemahkan ya, baca saja. Hah? Hah? Paham? Ya nanti kalau sudah ini pertengahan.
Karena kalau kita baca terjemah agak lama. Intinya maksud saya supaya antum jauh punya persiapan, lihat-lihat maknanya kan. Atau paling tidak kita faedahnya tidak usah kita terjemahkan, ya. Untuk lihat-lihat sebelum masuk pelajaran, lihat-lihat saja dulu. Ya, kayaknya mudah dipahami ya. Ya tidak? Andi, antum bisa paham? Walaupun tidak terjemahkan. Baik. Jadi faedah hadis, ya, kewajiban takut dari syirik dan dorongan, wal hathu, dorongan untuk bertobat darinya sebelum wafat. Yang kedua, bahwa setiap orang yang beribadah atau berdoa kepada selain Allah, baik itu nabi atau wali, apakah masih hidup atau sudah meninggal, apakah bebatuan, pepohonan, maka sungguh dia telah menjadikan tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, bahwasanya kesyirikan itu tidak akan diampuni kecuali dengan taubat. Kecuali dengan taubat. Kita selesaikan ya? Tidak apa-apa? Baik. Wali muslimin an Jabirin radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man laqiya Allah wa huwa la yusyriku bihi syai'an dakhala al-jannata wa man laqiyahu yusyriku bihi syai'an dakhala an-nar. Ini mirip dengan sebelumnya. Dan dalam riwayat Imam Muslim dari Jabir radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang berjumpa dengan Allah dalam keadaan dia tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, ya, kecil ataupun besar, syai'an, nakirah, iya kan? Jatuh pada siap apa? La yusyriku, tidak mempersekutukannya. Nafi. Dakhalal jannah, pasti dia masuk surga. Tapi sebaliknya, siapa yang berjumpa dalam keadaan dia mempersekutukannya, maka dia masuk ke dalam neraka. Baik. Jabirun huwa Jabir bin Abdullah bin Amr bin Haram al-Ansariyus as-Sulamiyyu, sahabiyun jalilun mukthirun. Ibnu sahabi mata bil Madinati ba'da sab'in walahu arba'un wa tis'una sanatan. Baik. Ini jelas ya. Ibnu sahabi, anak sahabat. Berarti Jabir bin Abdullah. Ya. Dia dan ayahnya adalah apa? Sahabat. Berarti harusnya apa? Radhiyallahu anhuma ya. An Jabirin radhiyallahu anhuma. Ada situ mukthirun. Ya, mukthir mungkin orang salah satu sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Sudah hafal syairnya? Hah? Coba. Ilyas. Paling banyak meriwayatkan hadis dari sahabat. Siapa yang paling pertama? Abu Hurairah. Jabirun. Baik. Jadi ada namanya Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu di situ. Al-mukthiruna fi riwayatil athar Abu Hurairah yalihi ibnu Umar wa Anasun wal habru kal khudri wa Jabirin wa zaujatun Nabi. Atau Jabirun wa zaujatun Nabi. Baik. Man laki Allah man mata. Maksudnya siapa yang berjumpa dengan Allah artinya siapa yang meninggal. La yusyriku bihi lam yattakhid ma'ahu syarikan fil ilahiyyati wala fil rububiyah. Tidak menjadikan bersama Allah tandingan dalam hal ilahiyahnya, uluhiyahnya ataupun rububiyahnya. Syai'an ay syirkan qalilan aw katsiran. Apakah bentuknya kesyirikan sedikit ataupun banyak? Ya. Baik.
Baca. Siapa lagi baca? Yasrib, baca. Sahibah. فإن كان صاحب كبيرة ومات مصرا عليها فهو تحت مشيئة الله فإن عفى الله عنه دخلها أولا وإلا عذب في النار ثم أخرج منها وأدخل في الجنة. طيب. Ada fi nyantum di situ? نعم. Baik. Makna global dalam hadis bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberitakan kepada kita bahwa siapa yang meninggal di atas tauhid maka dia pasti masuk dalam surga. Jadi di situ fadukhuluhul jannata maqtu'un bihi. Maqtu' itu artinya dipastikan. Jelas ya? Jadi masuk surga dipastikan untuknya. Baik. Kalau dia ya adalah sahibah kabirah, pelaku dosa besar, dalam keadaan dia meninggal dalam keadaan meninggal dan berketerusan di atas dosa tersebut, maka dia dibawa kehendak Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau ahli tauhid ya. Jadi ahli tauhid itu keutamaan dari tauhid. Walaupun dia misalnya dia melakukan dosa besar dan dia meninggal di atasnya, tapi dia masih punya asal dari tauhidnya, maka itu dibawa kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah menghendaki ya dimasukkan pertama, kalau tidak dia disiksa dulu dalam neraka, kemudian dia dikeluarkan darinya lalu dimasukkan ke dalam surga. Baik. Terus لا يدخل الجنة ولا يناله من الله رحمة ويدخل في النار وإن كان شركا أصغر دخل النار إن لم يكن معه حسنات راجحة لكن لا يدخل فيها. Taib. Itu mungkin mukanya dukul ya, yukhallad, dikekalkan. Taib. Wa anna man mata ala syirkil akbar, dan bahwasanya siapa yang meninggal di atas kesyirikan besar, maka dia tidak akan pernah masuk ke dalam surga. Ya. Dan dia tidak akan mendapatkan rahmat dari Allah dan dia dikekalkan dalam neraka. Ya. Kalau dia syirik kecil, maka dia masuk ke neraka, ya, walaupun bersamanya ada kebaikan-kebaikan, akan tetapi dia tidak dikekalkan di dalamnya. Ya. Kalau dia punya kebaikan ya, hasanatun rajihah. Baik. Munasabatul hadis lil bab. Ya, dalam kesesuaian hadis dari bab ini, pada hadis tersebut ini ya, mallaki Allah wa huwa la yusyriku bihi syai'an, terdapat dalam hadis ini keras ya, taglid itu kerasnya peringatan, kerasnya larangan dari kesyirikan yang mengharuskan dia sangat khawatir, sangat takut dari kesyirikan tersebut. Terus Taib. Faedah hadis, perhatikan, kewajiban takut dari syirik karena syarat atau karena selamatnya seseorang dari neraka itu dipersyaratkan selamatnya dia dari kesyirikan. Jadi syarat masuk surga harus selamat dari apa? Syirik. Baik. الثانية أنه ليس العبرة بكثرة العمل وإنما العبرة بالسلامة من الشرك. Masya Allah, ini ilmu besar. Iya, ilmu yang sangat agung dari Syekh. Bahwa yang kedua, annahu laisal ibratu bi kathratil amal. Yang dianggap itu bukan banyaknya amalan. Jadi yang menjadi ukuran al-ibra, yang menjadi ukuran bukan dengan apa?
banyaknya amalan, bukan itu yang diukur, tapi ukurannya adalah seseorang itu selamat dari syirik. Ini mirip apa namanya dengan ucapannya Syekh Albani ya. Kata beliau, al-ibratu laysat bikathratil ibadah wa innama bikauniha ala sunnah ba'idatun alal bid'ah. Itu ucapan beliau, mirip dengan ini. Jadi kata beliau, al-ibratu laysat bikathratil ibadah. Yang dianggap yang menjadi ukuran itu bukan dengan banyaknya ibadah, tapi siapa yang berada di atas sunnah dan jauh dari bid'ah. Ya, innama bikauniha ala sunnati ba'idatun anil bid'ah. Baik. Ini jelas penjelasan makna la ilaha illallah, bahwa la ilaha illallah itu an-nafy wal itsbat, meninggalkan kesyirikan dan mengesahkan Allah dalam ibadah. Terus Masya Allah, dekatnya surga dan neraka itu bagi hamba. Jelas ya, antara kita dengan surga dan neraka itu sangat dekat. Wa annahu laisa bainahu wa bainahuma ilal maut. Yang memisahkan kita dengan kematian itu, apa yang memisahkan kita antara keduanya, surga dan neraka, itu hanyalah kematian. Jadi misalnya menit ini kita ditakdirkan meninggal, nah kita sudah tahu apakah penghuni surga atau neraka. Jelas ya, saking dekatnya. Ya, jadi yang memisahkan kita antara dua hal tersebut itu hanya kematian. Jadi anggaplah misalnya ada seseorang ditakdirkan saat ini meninggal, sudah dia tahu apakah dia penduduk surga atau penduduk neraka. Ini harus dipahami betul. Terus Taib yang kelima, keutamaan orang yang selamat dari kesyirikan. Ini jelas ya semua hadis tadi. Dengan ini alhamdulillah selesai bab al-khawfu minasyirik, wajibnya takut dari kesyirikan. Ya, setelah dibahas tentang wajibnya takut kesyirikan, ya, maka bab setelahnya kewajiban untuk berdakwah ya kepada tauhid. Baik, wallahu a'lam, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.